7 dosa yang dibalas langsung di dunia. Pernahkah Anda merasa hidup terasa berat, padahal tidak tahu salahnya di mana? Doa sudah dipanjatkan, usaha sudah dikerahkan, namun hati tetap gelisah. Rezeki terasa sempit, dan masalah datang silih berganti. Boleh jadi, bukan karena Allah membenci, tetapi karena Allah sedang menegur. Karena ada dosa-dosa tertentu yang tidak ditunda balasannya sampai akhirat, tetapi dibayar tunai di dunia, agar hambanya segera sadar dan kembali. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyelamatkan kita semua. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, mari kita mulai, dengarkan dengan hati yang tunduk, bukan dengan dada yang membantah. 1. Zalim kepada sesama. Dosa yang tercepat dibalas. Sahabatku, kezaliman adalah dosa yang Allah sendiri berjanji akan membalasnya. Zalim itu luas maknanya, menyakitkan hati orang lain, mengambil hak yang bukan milik kita, menekan orang lemah, meremehkan jerih payah orang lain. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian." Mengapa zalim dibalas cepat? Karena Allah Maha Adil, dan doa orang terzalimi tidak perlu indah. Cukup keluar dari hati yang hancur. Sering kita lihat, orang yang menipu akhirnya tertipu. Orang yang menindas akhirnya dijatuhkan. Orang yang merampas akhirnya kehilangan. Renungkan. Apakah kita pernah menyakiti orang lain dan belum meminta maaf? 2. Durhaka kepada orang tua. Dosa yang mematikan berkah. Sahabatku, banyak orang heran, mengapa hidupnya terasa seret meski bekerja keras. Jawabannya sederhana tapi menyakitkan. Orang tua terluka, tapi kita menganggapnya biasa. Durhaka bukan hanya membentak. Durhaka bisa berupa mengabaikan nasihat, meremehkan perasaan orang tua, tidak peduli saat mereka butuh, merasa lebih pintar dan lebih benar. Padahal doa orang tua adalah jalan pintas ke langit, dan luka orang tua adalah penghalang rezeki yang paling kuat. Sahabatku, tutup mata sejenak. Ingat wajah ayah dan ibu Anda. Sudahkah hati mereka benar-benar ridho? 3. Memutus silaturahmi, dosa yang mengeringkan hidup. Silaturahmi bukan soal siapa benar dan siapa salah. Silaturahmi adalah merendahkan ego demi ridho Allah. Banyak orang berkata, "Saya benar, dia yang salah." Tapi Allah tidak bertanya siapa yang benar. Allah bertanya, siapa yang mau mengalah karenanya. Memutus silaturahmi membuat hati keras, hidup terasa sempit, umur kehilangan makna, karena hubungan yang rusak, menjadi saluran rahmat yang tersumbat. Apakah ada satu nama yang terlintas di hati Anda saat ini? 4. Dusta dan khianat. Dosa yang merusak kehormatan. Kebohongan mungkin bisa menyelamatkan sesaat, tetapi menghancurkan masa depan. Orang yang berdusta, hidup dalam kecemasan, selalu takut terbongkar, tidak pernah benar-benar dipercaya. Khianat itu berat, karena ia membunuh amanah. Dan ketika amanah mati, Allah mencabut kehormatan. Sahabatku, kejujuran mungkin pahit di awal, tetapi manis di akhir. 5. Merendahkan dan menghina. Dosa lisan yang memantul. Setiap kata adalah doa. Setiap ejekan adalah bumerang. Menghina orang lain sering terasa ringan, tetapi Allah mencatatnya dengan sangat teliti. Orang yang suka merendahkan, akan direndahkan, akan dipermalukan, akan dijatuhkan martabatnya.
Karena Allah ingin kita tahu, yang meninggikan dan merendahkan hanyalah Dia. Sudahkah lisan kita lebih sering menyakiti daripada mendoakan? 6. Fitnah dan adu domba. Dosa pemecah persaudaraan. Fitnah itu ibarat api kecil yang membakar rumah tanpa suara. Orang yang suka mengadu domba, hidupnya tidak pernah tenang, dikelilingi konflik, dijauhi tanpa disadari, karena Allah mencabut rasa percaya dari manusia kepadanya. Sahabatku, jika hari ini kita diam dari gosip, itu sudah satu langkah menuju keselamatan. 7. Meremehkan sholat, dosa yang mematikan cahaya hati. Salat bukan sekadar kewajiban, ia adalah hubungan langsung dengan Allah. Saat salat diremehkan, hati kehilangan arah, jiwa terasa kosong, masalah datang tanpa jeda, bukan karena Allah kejam, tetapi karena kita menjauh dari sumber ketenangan. Bagaimana kualitas salat kita hari ini? Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Jika balasan dosa terasa cepat, itu bukan azab, tetapi peringatan penuh cinta, karena Allah ingin kita pulang. Sebelum pintu ditutup, mari perbaiki hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan hati sendiri. Jika video ini mengetuk hati Anda, tolong like, share, dan subscribe, agar kebaikan ini terus mengalir. Semoga Allah memaafkan dosa kita, menyembuhkan hati kita, dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.